Saudara, kuasa hukum Peggy Setiawan menghadirkan 4 orang saksi yang menguatkan alibi Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka untuk kasus pembunuhan Vina. Kuasa hukum menghadirkan teman kerja Peggy di proyek bangunan hingga pemilik rumah tempat Peggy bekerja. Dalam kesaksiannya, teman kerja Peggy membenarkan Peggy berada di Bandung pada malam pembunuhan Vina dan Eki. Pernyataan ini juga diperkuat dengan kesaksian pemilik rumah yang memastikan Peggy ada di Bandung untuk menyelesaikan proyek pembangunan rumah miliknya. Tidak ada. Yang terakhir, Ibu Diana. Si Peggy Setiawan yang kita maksudkan sekarang ini sudah ada bekerja di situ atau tidak? Itu memang kalau terakhir ada, Pak. Ada. Sampai terakhir finishing itu ada. Yang maksudnya saya begitu. Betul. Jadi saudara saksi harus tegas, ya. Ada terakhir itu ada Peggy, Robi, Ibnu sama bapaknya Pak Rudi. Itu sampai finishing selesai. Oh, berarti sudah ada ya. Oke. Kasusnya Peggy Setiawan ini wajib enggak untuk digugurkan sebagai tersangka? Kalau menurut ahli, sifatnya menekan dan narasinya interogasi. Justru yang mau izin yang mulia. Jadi interogasi. Kalau mau ngadu ke yang mulia. Kuasa hukum Peggy Setiawan meminta tim Polda Jabar menghadirkan ayah Eki Ibtu Rudiana sebagai saksi dalam sidang pra-peradilan besok. Kuasa hukum Peggy menilai kesaksian Ibtu Rudiana penting untuk memastikan apakah penetapan tersangka cukup bukti atau tidak. Pasalnya ayah Eki Ibtu Rudiana menjadi orang pertama yang melaporkan kasus pembunuhan anaknya ke polisi. Dan berdasarkan keterangan dari BAP Ibtu Rudiana, polisi menangkap pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan ditangkap dan ditahan oleh termohon Kepolisian Daerah Jawa Barat karena adanya laporan Rudiana pada tahun 2016 dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Oleh karena itu, demi keadilan dan demi tegaknya hukum, mohon untuk kesaksian dari termohon besok, Rudiana atau Ibtu Rudiana tahun 2016 dihadirkan di persidangan. Demikian. Namun, polisi menolak menghadirkan ayah Eki Ibtu Rudiana dalam sidang pra-peradilan Peggy besok. Tim Polda Jabar menilai Ibtu Rudiana tak perlu dihadirkan di sidang karena bukan sidang utama. Permintaan dari kuasa hukum yang menghadirkan saya keberatan dong, gitu. Karena sudah ada kuasanya kan, begitu. Saya nggak menghadirkan. Itu aja. Ya, karena ini bukan sidang pokok, begitu. Ya. Rencananya besok tim hukum Polda Jabar akan menghadirkan sejumlah saksi yang menguatkan bukti penetapan tersangka Peggy Setiawan sudah sesuai dengan prosedur dan memiliki alat bukti yang kuat. Tim Liputan Kompas TV. Kuasa hukum Peggy Setiawan meminta polisi menghadirkan ayah Eki Ibtu Rudiana di sidang pra-peradilan Peggy, saudara, sebagai saksi dari pihak polisi. Seberapa penting kesaksian Ibtu Rudiana ini untuk membuktikan apakah Peggy layak dijadikan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki atau justru hanya menjadi korban salah tangkap? Kita bahas, saudara, sore hari ini bersama dengan kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Kita bahas bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat sore, Bung Jamin. Selamat sore, Mbak Nilo. Ya, Bung Jamin, kalau Anda melihat dari persidangan hari ini, kemudian proses yang berjalan, apakah memang penting untuk menghadirkan Ibtu Rudiana dalam persidangan? Ya, tentu kalau seorang pelapor dalam hal ini dia juga adalah notabene adalah penegak hukum. Tentu dia punya kemampuan untuk dalam melakukan penggambaran terhadap kejadian ya, dan siapa pelakunya kira-kira. Karena dia Rudiana ini kan kita ketahui juga adalah aparat penegak hukum begitu. Nah, jadi waktu dia membuat laporan ini tentu dia juga harus diminta keterangan kira-kira korbannya ini ya yang merupakan anaknya sendiri ini bergaul dengan siapa, musuhnya siapa, dan segala macam. Nah, itu terkait dengan memang lebih mengarah kepada pokok perkaranya.
ya, bukan kepada proses penetapan tersangkanya. Kalau terkait dengan proses penetapan tersangka, yang paling relevan adalah apakah penanganan perkara ini dilakukan oleh Polres Cirebon pada awalnya, dan dia ikut di situ sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap alat bukti dan mengetahui siapa-siapa orang yang melakukan penyidikan dan penyelidikan, dan mengetahui kira-kira alat-alat apa yang digunakan saat itu. Sehingga nanti ada relevansinya dengan Peggy Setiawan yang diduga Peggy Peron yang sebagai tersangka saat ini. Begitu Mbak Megi. Oke. Jadi Bung Jamin, kalau misalnya mau membuktikan apakah ini ada kesalahan prosedur dan apakah kemudian benar itu adalah Peggy Setiawan yang dimaksud dalam amar putusan pada waktu itu, siapa yang seharusnya dihadirkan di situ hadir dalam sidang pra peradilan ini? Tentu yang dihadirkan di situ adalah penyidik yang pertama sekali menangani korban. Ya, dia yang pertama sekali menangani korban tersebut. Lalu penyidik yang memeriksa para saksi-saksi tersebut yang pertama sekali diperiksa tersebut. Dialah yang akan melakukan keterangan bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi lain, yang dimaksud dengan Peggy Peron yang sekarang ini ditetapkan tersangka sebagai Peggy Setiawan adalah orang yang sama. Nah, nanti itu lebih terang dan jelas. Nah, dasar dia mengatakan sama itu apa? Harus ada bukti. Nah, dasar dia mengatakan sama itu contohnya dari 8 saksi tersebut semuanya menyatakan sama. Mereka melihat, bahkan orang yang sama-sama boncengan dengan dia itu ya dia kenal sekali tentunya orang dia yang bonceng kan. Nah, itu berarti dia kenal, sama-sama geng motor gitu ya. Ini yang paling kuat sebenarnya. Dan juga didukung oleh alat bukti scientific crime investigation. Apa itu? CCTV yang pada saat itu ada di situ dan dimunculkan dalam berita acara pemeriksaan penyidik, tetapi belum pernah dibuka katanya. Itu harus dibuka. Lalu terkait dengan, contohnya lagi terkait dengan adanya alat bukti yang melakukan perbuatan itu. Contohnya ada samurai, ada bambu yang dilakukan, pasti kan ada sidik jari di bambu sama di samurai. Siapa yang punya? Di scanner lah, di scanner baru identifikasi terhadap sidik jari. Sama nggak sidik jarinya? Itu bukan sidik jari KTP yang diambil sekarang dengan sidik jari yang diambil adalah Peggy Setiawan, bukan. Sidik jari alat yang digunakan melakukan kejahatan. Iya, baik. Kita tahan di sana, Bung Jamin. Ini dalam sidang pra peradilan, ahli pidana ini menjelaskan penangkapan harus melalui prosedur pemanggilan untuk pemeriksaan. Namun jika prosedur pemeriksaan tidak dilakukan, maka bisa terjadi unsur salah tangkap. Nah, ahli ini juga menyebut pengambilan sidik jari Peggy Setiawan sebagai alat bukti di persidangan tidak sah karena tidak ada pembanding. Kita dengarkan dulu bersama-sama, Bung Jamin. Ya. Setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang, itu kan penyidik bisa punya surat untuk perintah membawa. Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap aja. Itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon izin. Kalau dulu dia misalnya tidak pernah diminta sidik jarinya Peggy Peron, apa artinya sidik jari Peggy Setiawan saat ini? Cuma untuk ecek-ecek aja kalau begitu kan? Berarti tidak berarti ya, itu berarti ya, tidak bisa ya? Nggak ada perbandingan kan? Oh, tidak ada perbandingan ya, berarti tidak bisa dipakai ya Pak ya? Tidak sah. Bung Jamin, Anda bagaimana pendapat dengan itu? Ya, jadi begini, dalam konsep pengembangan perkara, jadi dulu kan ada 8, lalu sekarang ada DPO 3 yang dijadikan 1. Nah, dia waktu itu menggunakan sprindik baru untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan yang saat ini. Nah, sprindik baru itu sah-sah saja asalkan dia sudah pernah diperiksa terlebih dahulu. Karena waktu DPO kan belum pernah diperiksa. Nah, waktu dia dikeluarkan sprindik baru, harusnya dia sudah pernah diperiksa Peggy Setiawan sebagai saksi. Setelah dia diperiksa sebagai saksi, baru naik statusnya menjadi tersangka. Nggak bisa orang tiba-tiba
belum pernah diperiksa sebagai saksi lalu dijadikan tersangka, nggak boleh. Itu amanat dari putusan MK 21 tahun 2014 dan Perkap nomor 6 tahun 2016. Nomor 9. Jadi udah diatur demikian. Makanya itulah yang disanggap cacat formil terkait dengan peraturan yang sudah ditetapkan sendiri oleh Kapolri begitu. Nah, Bung itu Jamin, yang salah. Kira-kira dengan keterangan dari ahli tadi dalam persidangan itu cukup tidak untuk menguatkan bahwa memang ada kesalahan prosedur dalam proses penangkapan Peggy Setiawan ini? Jadi kedudukan keterangan ahli ini dalam hukum acara pidana itu tidak mengikat bagi hakim. Dia boleh pakai, dia boleh juga tidak pakai di kedua belah pihak. Tapi itu sebagai keyakinan bagi hakim kalau dipakai, dan itu akan dipakai sebagai dasar pertimbangannya nanti begitu. Nanti dia menilai sendiri begitu. Tapi apa yang sudah disampaikan tadi, memang saya sependapat dengan keterangan Prof tadi itu, memang begitulah realitanya begitu. Baik, terima kasih pandangan Anda Bung Jamin Ginting, ahli pidana dari Universitas Pelita Harapan. Terima kasih.